Wabarakatuh guys, ini kita lagi ngumpul-ngumpul. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat mas. Gubus Jawa rawopo, gubus Indonesia rawopo. Campur-campur mas. Campur-campur. Ini aku lagi main ke tempat si Ega guys. Si Ega ini dulu pernah satu asrama pas pendidikan ya mas ya, di Bandung. Meso. Tapi ini udah 1 tahun berapa? Setengah. 2 tahun bulan Agustus aku di sini. Oh 2 tahun, baru 1 tahun setengah ini baru ketemu di Jepang. Ini makanya kita sharing-sharing pengalaman apa aja yang sudah didapat sampai saat ini di Jepang. Sebelumnya ini aku perkenalan dulu, ini samping saya perkenalan mas. Namanya siapa? Perkenalan pakai bahasa apa ini? Bahasa Jawa rapo, bahasa Indo rapo. Oke guys, jadi kenalin, nama gua Ega. Ini asal saya di Indonesia itu dari kota Salatiga. Saya tinggal di Gifu Prefektur, sekarang Jepang. Oh, di prefektur Gifu ya. Prefektur Gifu. Job apa mas? Saya pengelasan. Pengelasan. Pabrik berarti ya. Pabrik Gemba mas. Kuli. Tapi kan orang Gemba bangunan no. Ora. Gemba pabrik. Gemba pabrik yo. Apa mas? Kerjanya apa mas? Pabrik. Kerjane serabutan apa ngelas, gawe apa iku? Kaya apa ya jenenge? Ngerti panel CNC ra mas? Ngerti. Oh, kayak gebok CNC kayak. CNC. Berarti las argon. Las argon, las CO2, karo las robot. Masuk berarti. Lah dulu itu datang ke Jepang tahun saya masuk ke Jepang 2019. Oh 2019 berarti ya bulan 8 pas Natsu, panas-panasnya. Selisih 1 bulan lah. Kalau aku kan bulan 9 ya, selisih bulan ya. Sebulan. Nah ini jadi dulu kan bareng-bareng. Ini aku mau tanya-tanya nih dari awal nih. Kok siap minat, kenapa minat kerja di Jepang yang membuat apa bisa untuk bertekad ke Jepang apa mas? Pertama jadi tuh awalnya tuh mas apa ya, iseng mas sebenarnya. Jadi tuh dari teman tuh ngajakin. Jadi ceritanya tuh saya dulu kerja di ini CV Karoseri Laksana Ungaran, pabrik bis. Jadi tuh ini ada teman saya orang Blora namanya Yoga. Nah, dia itu ngajak ayo ke Jepang gitu. Nah, akhirnya ini saya rundingan sama orang tua, akhirnya di ACC terus apa? Lah jadi totalnya tuh ada 5 orang kan pabrik itu. Aku Salatiga, Yoga Blora, yang Boyolali 1, yang Pekalongan 1, yang satunya orang Semarang. Terus keluarnya tuh bareng. Iya bareng. Keluar bareng terus daftar nyari LPK. LPK-nya dari Ohio Indonesia. Indonesia di Boyolali mas ya. Boyolali. Kebetulan sama guys. Ini kita satu LPK dulu, cuman beda kelas. Dia lebih duluan masuknya belajar bahasa Jepangnya, cuman pas di pendidikan di Meso itu kebetulan bareng selisih 1 angkatan ya. Terus itu pas proses dari bahasa berapa bulan dulu sampai dapat jobnya, itu nunggunya berapa bulan? Aku dari awal sampai job itu sekitar 6 bulan mas. Sekitar 6 bulan itu baru job. Jabat 6 bulan. Terus pendidikan 6 bulan, terus pendidikan 2,5 bulan di Meso. Terus nunggu visa sama sewa turun itu kurang lebih 1
tahunan ya. Berarti kurang lebih 1 tahun ya baru berangkat ke Jepang ya. Ya, soalnya itu ada cerita pahit, gagal 2 kali. Oh, pernah gagal 2 kali guys, tapi belum pahit. Kalau aku kan dulu pernah cerita 4 kali, 5 kali. Nggak apa-apa, gambate. Nah, ini perjalanannya Hmm. menurut apa bahasa Jepang gimana? Gak, Apanya? bahasa Jepang menurut Bahasa kamu Jepang gimana? menurut saya gimana ya? Intinya mah kalau bahasa itu pada dasarnya sering dilafalin, sering apa ya? Kalau nggak tahu tanya, terutama ke orang Jepang atau teman orang asing lah. Ini buat maksudnya buat teman-teman kita yang masih di Indonesia gitu. Oh, orang yang di Indonesia. Itu gimana menurut kamu bahasa Jepang pas waktu awal-awal belajar, pas belum sampai tiba di Jepang? Susah Ya, soalnya apa ya, nggak ada adaptasi secara langsung dengan orang Jepangnya. Dan dulu tuh walaupun apa ya namanya, belajar segiat mungkin, tapi tuh nggak, ibaratnya tuh kebanyakan teori, nggak ada praktek langsungnya gitu. Jadi kan belajar bahasa itu harus sambil ngobrol ya sebenarnya ya. Jadi yang unik kalau ini ya, pengalaman di Jepang belajar di sini tuh kebanyakannya tuh penerapan adaptasi langsung. Jadi teorinya tuh sambil dijelasin. Jadi sensei guru di sini tuh gitu. Makanya apa ya, orang Jepang tuh gitu. Pengajaran sistem pembelajarannya kayak gitu ya. Langsung. Nah, itu untuk bahasa Jepang memang sih agak sedikit berbeda dari pas pertama belajar di Indonesia, terus setelah tiba di Jepang kaget. Pasti itu nggak apa-apa guys. Ngomong apa ya? Apa? Nah, ini singkat aja kesan pertama nih pas waktu tiba di Jepang. Apa yang kesan pertama, maksudnya yang sampai sekarang, wah kok Jepang gini ya. Tapi jangan membandingkan ya, Indonesia gini Jepang gini. Yang membuat kesan pertama nih apa setelah tiba di negara ini, Jepang? Pertama, salah satunya first impression, tadi kesan pertamaku tuh apa ya, masih sampai di Jepang tuh masih nggak nyangka, masa ini udah Jepang. Jadi terus berarti masih ngimpi di Jepang, kayak ngimpi. Terus kok ini negaranya gini ya, apa kayak teknologi, terus ininya apa kayak pelayanan di apa ya, lalu lintas. Terus pas sampai di imigrasi itu apa pelayannya itu apa ya, pokoknya full service lah, ramah ya. Terus baik ya. Misalkan kita nggak tahu, misalkan apa ya, nggak tahu sama sekali tuh, nanti bakal dibantu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir guys yang belum datang ke Jepang. Kalau di Jepang kalau ada masalah pasti dibantu. Pasti. Nah, ini buat teman-teman nih yang masih di Indo, apa ya, menurut kamu gak yang membuat, kan pasti di Jepang kan nggak mungkin kan senang terus gitu kan. Pasti Udah punya pengalaman pahit belum di Jepang yang membuat kamu wah ini taiheng nih, hidup di Jepang nih, itu apa ini? Jadi biar kita bisa menyampaikan edukasi, gak cuman yang seneng-seneng doang lah di Jepang. Salah satu yang menurut kamu yang pahit, yang nggak enak lah di Jepang itu apa? Dari segi apa dulu ini? Ya dari kehidupan, pekerjaan atau kehidupan, atau pekerjaan, atau teman, atau apa gitu. Ya dari pekerjaan nggak apa-apa, dari kehidupan. Kalau dari ini ya, contoh dari pekerjaan saya itu kan pengelasan. Nah, kan kalau di Gemba itu kan orangnya kan tahu sendiri kan, bahasanya kasar. Barat kita tuh harus siap mental. Soalnya tuh perkataannya itu kasar, nggak mungkin pakai omongan yang halus, nggak mungkin kan. Itu pasti. Kalau udah di sini tuh semuanya pakai bahasa mental, bahasa kasar. Berarti bahasanya kasar itu kadang nyakitin gitu. Kalau tahu, tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Berarti sarannya ini buat teman-teman yang di rumah ini harus tahu atau enggak?
Ya tetap harus tahu, Harus soalnya tahu. bahasa Jepang Sakit hati penting. dong. Ya ini pokoknya keluar kanan kiri, yang baik diambil, yang Pokoknya jelek buang. setel kuping budek ngono Mas yo. Iya. Nah, pokoknya teko kalau udah nyampe di Jepang guys, setel kuping budek. Nanti diomelin diem aja. Wakari masta udah diem. Jangan baper. Nah, Soalnya kalau kita sering wah sakit hati gini-gini, nanti apa kerjaan tuh nggak nyaman. iyalah pasti. Nanti kalau baper ujung-ujungnya nggak betah di Jepang guys. Soalnya kalau 3 tahun itu lumayan lama ya. Ini aja udah berapa tahun ya? Hampir mau 2 tahun deh kita ya. Masuk tahun kedua. Tahun kedua. Nah itu pokoknya yang pahit-pahit. Nggak cuman itu, masih banyak sebenarnya kalau itu. Cuman salah satunya di kerjaan itu. Kalau dari segi kerjaan seperti itu, terus Orang bahasa. Jepang. Kalau kan nggak tahu, misalkan nggak tahu, hei ambilin ini, kerjain ini gitu Ya. kan. Terus kamu malah ngerjain yang lain kan, leadernya kan ngomel-ngomel. Ya itu Ngomel ya, udah salah. biasa. Ya bilang aja minta maaf, tolong ajari pelan. Suruh gunain bahasa Jepang yang mudah, pasti bisa. Ya paling enggak kan kita ngerti lah. Walaupun Nggak bisa ngomong, balasnya nggak bisa, yang penting kita itu sedikitnya ngerti. sedikitnya ngerti gitu. Itu yang agak susah juga itu sih. Itu minimal itu butuh adaptasi itu ya 3 tahunan guys, itu baru bisa benar-benar menguasai bahasa Sama dan pekerjaan. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari biasa Mas ya, Jepang biasa ya. Biasa, tapi mungkin sedikit kaget pasti untuk kalau kita kan sering habis dari Indonesia ke sini terus membandingkan harga barang itu pasti. Iya, pasti. Loh kok ini mahal gini mahalan, jadi nggak beli. Jadi tipsnya itu Mas, kalau mau beli itu kayaknya itu jangan mikir dirupiahin ya. Rupiahin. Ya Nggak pokoknya jadi beli nanti nggak jadi beli. Jadi kalau teman-teman udah nyampe di Jepang nih, kalau mau beli jangan misalnya 100 yen gitu, 1000 yen gitu, jangan wah ini jadi 115 padahal barangnya cuma kecil, jangan. Itu ya beli suka beli aja langsung gitu. Nanti jangan dipikir malah nggak beli-beli. Itu kehidupan di Jepang ya gitu sih. Tapi tenang, biasanya hari weekend atau hari apa tuh tapi ini tergantung supermarketnya ya. Pasti ada namanya waribiki. Waribiki itu diskon lah. Oh pasti ya ada diskon. Berapa persen? Lumayan lah untuk kita Jesus ya. Terus kalau supaya biasanya kan kalau jam 7 ke atas itu ada barang yang masih bekas makanan misalnya, itu masih enak layak dimakan, cuman dipisahin gitu Mas, biasanya ada gitu. Ada Dipisahin gitu, itu murah harganya lah. Setengah harga itu kayaknya lumayan itulah buat sekali makan habis. Nah itu kan yang pahit. Kalau yang senang apa Mas? Makanan, ceweknya, atau apanya? Kalau saya ceweknya ceweknya otomatis cantik Mas di Jepang ya, itu pasti. jujur Rata-rata cantik 90%. sama ceweknya cantik. Sama. Oh iya berarti sama guys, cepat ke Jepang, ceweknya cantik. Iya. Apalagi musim panas ya. Iya. Di pantai Ya. Nah ini kan lu kan udah kemarin kan habis ngikut ujian JLPT ya. Lulus itu N4 ya itu ya. N4 ya, alhamdulillah. Ini udah 1,5 tahun lulus N4 guys ini guys. Sugoi. Itu sih Mas. Terus apa tuh Mas tipnya buat lulus N4 itu kan sama dengan JFAT ya? CFT ya? CFT ya sama setara. Itu apa itu tipsnya itu? Kira-kira Jadi itu apa ya? Misalkan ini kalau syarat saya buat kalian yang dimanapun Indonesia ataupun di Jepang masih share ngikutin proses magang gitu kan. Terutama magang ya. Soalnya tuh penting ini buat apa JLPT itu untuk sekarang kan buat apa salah satu syarat Tokutekino ya. Tokutekino itu harus menggunakan JLPT minimal N4. Jadi untuk tipsku yang pertama cari buku referensinya dulu. Itu bukunya yang apa itu? Namanya ini apa Nihongo So Matome. Oh Nihongo So Matome itu ya. Jadi
bukunya itu terdiri dari Bunpo, grammar, pola kalimat, kotoba, vocabulary, terus kanji, dokai, reading, sama apa satu lagi yang Renso. bukan cokai, Cokai. listening. Jadi di N4 itu paling aku beli itu mas, tapi aku cuma beli buku yang isinya grammar sama ini cokai udah itu. Tapi itu Indonesia ada nggak mas di Gramedia gitu? Ini buku Nihongo Somatome kan Ah, atau cuma di Jepang? itu ada sekarang udah bisa Udah ada. dibeli. Itu kan soalnya kan bukunya kan nggak ada translator bahasa Nggak ada. Indonesia ya guys, Nggak adanya ada, itu cuma bahasa Inggris bahasa Inggris itu. Jadi sama Vietnam. buat teman-teman yang bisa bahasa Inggris itu buku itu recommended lah ya. Recommended. Tapi tenang, sekarang kan ada apa Google Translate. Jadi jangan minder, pokoknya intinya mah belajar bahasa ya gimana nyamannya gitu. Pokoknya itu salah satu bukunya. Kalau yang buku Mina Nihongo 1 2 itu kira-kira gimana itu? Mina Nihongo Bisa 1, tembus 2 nggak itu kalau N4? bisa, cuma apa ya, emang itu udah ada semua, cuma Dirangkum jadi satu gitu ya, jadi buku itu ya. Jadi kalau di Somatome itu kayak apa ya, udah mengacu itu, udah dia Mengacu soal-soal JLPT gitu langsung. langsung. Masuk. Jadi buat teman-teman yang mau ngejar CLPT. JLPT ya, CLPT. buat di Indonesia cari bukunya itu aja guys. Nihongo Somatome itu kayaknya udah ada. Di Kalau enggak Shopee kayaknya udah ada ya. Shopee ada kayak, kalau enggak Somatome juga biasanya apa Kakusudo, Mina Oh, iya. Nihongo itu juga bisa. Itu masuk. Terus tips kedua tentunya belajar Pasti pasti. belajar ngapalin kotoba, kanji, paling Ya. enggak itu. Ya, tapi kemarin tuh mas, aku kan ini nggak ada waktu buat belajar, maksudnya kan sibuk awak kerja. Itu alhamdulillah mas, cuma 1 bulan belajar. Berarti 1 bulan belajar langsung ikut tes JLPT. Tiap hari minimal 2 jam. Oh, yang penting itu continue mas ya, continue ya, Continue. belajar bahasa Jepang itu yang minimal bisa. Ya apa ya, ya capek sebenarnya, tapi ya harus gimana. Kita harus, kalau nggak mencoba yang nggak bakal bisa. terus apa, terus diniatin apa, tekadnya diniatin lagi, terus apa ya, kan udah bayar mahal tuh. Oh, Berapa ya? sekarang 6.000 yen ya, 6.000 yen, kalau di rupiah ya 800.000 lah. sekitar segitu. Mm-mm. Lumayan itu guys. Lumayan. Kalau di Indonesia paling 500. 500 ribuan nggak masalah ya, kurang tahu Kalau di juga. Jepang mahal guys, ikut JLPT mahal kalau nggak belajar Bener-bener. sungguh-sungguh buang-buang duit gitu. Terus itu alhamdulillah, terus itu nanti lokasi tempat tesnya tuh berdasarkan levelnya. Jadi kalau N4 semua gitu ya, Nanti N3 semua gitu. sekarang kan gara-gara COVID itu kan apa, di Mundur. pisah-pisah. Oh, dipisah di ini ya. Ninzu itu misalkan maksimal berapa orang gitu, nggak kayak dulu yang sebelumnya. Harus jaga jarak lah intinya lah. Berarti udah dapat N4. Ini sekarang apa untuk kedepannya ini ada rencana apa lagi buat di Jepang? Ini kan N4 udah dapat, kontrak udah mau 2 tahun, 3 tahun mau masuk ke tahun ya ketiga. masuk tahun 3. Ada rencana apa lagi buat Planning, di sini planningnya? nggak pengen pulang dulu ya mas, masih soalnya udah terbiasa di Jepang. Masih ada tujuan lain, mungkin apa ya, tahun ini kan bulan depan kan ada ujian, aku juga ikut naik N3. Boleh. paling targetnya tahun ini juga itu N3 dulu. itu. Ya insya Allah kalau ada kesempatan pengen ganti dari visa Gino ke Tokute gitu. Masuk ya itu sih. Kalau
udah di Jepang itu kalau mau ganti TG itu enak guys, harus ya minimal punya N4 itu gampang. Cuman kalau masih di Indonesia langsung TG itu kayaknya susah ya Mas ya. Belum untuk pemula sih kayaknya belum ada yang masuk Jepang ya. Ya tapi ini Mas, kalau ada SSW namanya specific skill Oh, worker, ya ada itu sesuai bidang yang diminati, terus Iya, itu susah juga kan ngikutin SSW cuma sama CLB itu minimal kan yang di Jepang aja harus 1,5 tahun dulu lah baru menguasai pekerjaan tersebut dan bahasanya. Itulah kira-kira. itu pokoknya. Nih sedikit cerita, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang masih menjalani proses, apalagi sekarang corona ini kan, yang udah dapat CO belum berangkat gara-gara corona lah, Tinggal nunggu terbang. siapa tuh ada pesan semangat, tips lah buat yang di Indonesia biar tambah semangat lagi. Mungkin sepatah dua patah kata ada ya Mas ya. Pertama tuh pesan-pesan ya, dan sarannya sih ini, untuk tetap jangan putus semangat untuk belajar, terutama bahasa ya tetap ya. Terus jangan berdoa juga, itu juga penting. Ya pokoknya berdoa aja semoga corona juga cepat berlalu, terus pintu Nyokaku Jepang dibuka kembali. Terus untuk saran aja Mas, ini kalau pengen belajar bahasa Jepang online bersama orang Jepang langsung bisa nih, free via Zoom. Nanti bisa tulis di nanti ini ya apa IG-nya nanti saya taruh di deskripsi ya. Nanti kalau mau tanya-tanya ini sama Ega ini tentang gimana caranya dapatkan N4 dulunya, terus nanti belajar bahasa Jepang, nanti tak kasih sama orang Jepang langsung IG-nya di deskripsi, nanti bisa di follow terus DM. Jadi nama kelas online kelasnya tuh Nihongo Online. Iya. Oke. Pokoknya nanti kalau teman-teman ada yang minat bisa langsung DM aja lah kepada siap. Ini nanti tak taruh di deskripsi. Oke, mungkin gitu aja. Oke. Bro, ini aku kan kebetulan pas main ke sini kita sharing-sharing lah pengalaman gitu. Sekalian ini kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Oke, ini yang berarti Indonesia tetap gambate kudasai. Jangan lupa berdoa terus karena itu penting. Semoga pintu penerbang di Jepang tetap dibuka dan teman-teman semua bisa cepat masuk ke Jepang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bye bye. Bye bye.